Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an wa faddalana ala sa'il khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat, sahabat El-Nuri 918 AM, para pemirsa di live streaming Halaqah Tadabbur Al-Quran, kita bersyukur pada pagi hari ini bersua dan berjumpa kembali dalam kajian Halaqah Tadabbur kita. Memulai hari dengan kebaikan adalah merupakan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bersujud dalam sholat subuh berjamaah, kita berdoa mudah-mudahan Allah dawamkan, Allah berjaga keistiqomahan tersebut. Allahumma amin. Setelah beberapa waktu lalu karena kendala teknis dan non teknis, alhamdulillah pada pagi hari ini di halaqah yang ke-60 kita dapat berjumpa kembali melanjutkan kajian surat Ali Imran yang pada pertemuan sebelumnya membahas beberapa jenis kelompok ahli kitab. Kita masih melanjutkan lanjutannya, yaitu jenis-jenis ahli kitab yang ada di dalam surat Ali Imran dan beberapa poin yang Allah berikan untuk mengcounter tuduhan ya sebagian ahli kitab kepada Nabi Isa AS. Bismillah ta'ala kita akan tadabburi pada kesempatan kali ini, yaitu halaqah ke-60 surat Ali Imran ayat 78 hingga 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yalbuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Setelah pada pertemuan sebelumnya jenis-jenis ahli kitab ada yang menyembunyikan yang mereka ketahui, kemudian ada yang memerintahkan untuk pura-pura masuk Islam, kemudian ada yang amanah, ada yang berkhianat ketika diberikan titipan dan sebagainya. Ada banyak jenis-jenis tersebut. Maka di antara sekian jenisnya adalah wa inna minhum, di antara ahli kitab itu ada sekelompok orang yalwuna alsinatahum bil kitab. Jadi yalwuna alsinatahum bil kitab ini sengaja digunakan seperti ini adalah menandakan bahwa mereka itu bukan tidak sengaja. Ini adalah faktor kesengajaan. Mereka menganggap hal-hal yang mereka sebutkan itu adalah litahsabuhu minal kitab. Jadi kalau misalkan seolah-olah ketika mata saya membaca ini dengan bacaan yang di kitab ini tidak ada, itu saya anggap orang-orang yang tidak tahu buku ini, atau saya mengharapkan dengan saya membaca hal-hal yang tidak ada di sini, itu orang lain mengira bahwa yang saya katakan itu ada di dalam buku ini. Yalmuna alsinatahum, menggerakkan lisan mereka, jadi menganggap apa yang keluar dari bibir mereka itu adalah bagian dari kitab suci. Kalau misalnya kita umpamakan yang saya pegang ini kitab suci, maka saya membaca. Nah, mata saya mengarahkan ke situ, mulut saya bergerak, litahsabuhu minal kitab, supaya orang-orang mengira yang saya baca itu adalah bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, sementara itu tidak ada hubungannya sama sekali dari kitab suci mereka. Lalu yang lebih parah adalah wa yaquluna huwa min indillah. Mereka mengatakan itu adalah dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Jadi ini langsung di-counter di situ. Dan titik terakhirnya Allah tegaskan wa yaquluna 'ala Allahil kadhib. Ini adalah dusta yang paling buruk, yaitu menisbatkan sesuatu yang bukan dikatakan Allah, tapi kita katakan itu adalah perkataan Allah. Menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah SAW saja itu ancamannya besar, apalagi kita nisbatkan kepada Allah. Jadi
man kadzaba alayya muta'ammidan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta, yang menisbatkan perkataannya, perbuatannya dan sebagainya kepada muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah dia sediakan tempatnya di neraka. Itu apalagi ini dia wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun, mereka sedang tahu itu bukan perkataan Allah, berarti sengaja. Kalau kita nggak sengaja mah tidak ada masalah, ini sengaja. Nah, Allah memberikan satu contoh. Maka nali basyari, coba kita renungi bersama. Maka nali basyari, tidaklah ada seorang manusia yang diberikan Allah. Maka nali basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan min dunillah. Tidak ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci, kemudian hikmah, kata-kata hikmah atau hati yang dilembutkan, perkataan yang bagus, penuh dengan hal-hal yang bijaksana, wan nubuwah, dan kenabian, atau ada yang menggabung hukmah di sini adalah isi daripada an-nubuwah. Kemudian orang yang diberikan seperti itu mengatakan kepada manusia, tsumma yaqulu lin-nas kunu ibadan min dunillah, kalian sembahlah aku. Nah, kira-kira masuk akal enggak? Ini Allah ingin mengatakan, kira-kira ada seseorang yang diberikan SK kenabian, diberikan kitab perangkatnya, diberikan isi risalahnya, kemudian tiba-tiba dia mengatakan kepada manusia, kalian sembah aku. Ini mustahil terjadi. Makanya Allah kemudian memberikan penegasan, orang yang seperti itu justru pasti akan mengatakan, walakin, orang ini akan mengatakan, kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang bersifat rabbani. Rabbani itu orientasinya adalah Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orientasinya iyyaka itu adalah fokus kepada Allah. Kalau udah iyyaka, mau apa aja silahkan. Dan diulang di situ. Padahal dalam redaksinya itu bisa iyyaka na'budu wa nasta'in, cukup. Atau iyyaka na'budu wa nasta'inuka, itu juga sudah cukup. Tetapi kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan bukan na'buduka wa nasta'inuka? Itu karena supaya fokus. Baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran, bukan hanya di situ titiknya, dan mengajarkan. Nah, jadi yang terbaik itu bukan orang belajar Al-Quran dan titik, tidak, tapi mengajarkan isi Al-Quran. Nah, ini sama orientasi orang Rabbani itu bukan untuk dia sholat saja, dia nikmati, kemudian cuek dengan tetangganya yang bergelimang dengan maksiat, bukan. Tapi justru orientasinya yang terbaik adalah bima kuntum tu'allimunal kitab. Itu orientasinya mengajarkan. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, innama bu'ithtu mu'allima. Sesungguhnya aku itu diutus untuk mengajarkan isi Al-Quran, mengajarkan isi risalah, mengajarkan isi yang diamanahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu muballighah, menyampaikan. Tidak dikurangi sedikit pun. Hal-hal yang sangat pahit sedikit pun beliau sampaikan. Hal yang sangat pahit itu banyak, seperti ditegur ketika beliau sedang berdakwah dengan para petinggi Quraisy. Datang Abdullah bin Ummi Maktum, raut muka beliau berubah, beliau ditegur, abasa wa tawalla. Ada banyak hal ketika beliau supaya istrinya rela, beliau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, supaya Hafsah tidak cemburu pada waktu itu, ditegur dalam surat At-Tahrim. Ada hal yang lebih memberatkan lagi ketika anak angkatnya Zaid bin Harithah, beliau carikan jodoh menikah. Dalam prosesnya terjadi disharmonisasi. Kemudian datang Zaid untuk berkonsultasi kepada beliau. Beliau bilang, udah sabar, jangan kamu ceraikan istri kamu meskipun kamu tidak mencintai, terjadi disharmonisasi misalnya. Kamu jaga istri kamu. Lalu setelah Zaid pulang, datang Jibril
Datang Jibril suruh menceraikan. Nah, coba kalau kita sebagai orang tua diberi konsultasi anak kita yang menikah, bilang udah jangan cerai, jaga kalian. Tiba-tiba datang wahyu dari langit suruh menceraikan itu istrinya. Nah, kalau kata kita apa kata dunia nanti? Yang lebih parah dari itu kemudian Rasulullah SAW diperintah menikahi Zainab binti Jahsh yang notabene adalah mantan istri anak angkatnya, yang pada saat itu adalah sangat aib terjadi, tidak mungkin dilakukan oleh orang, tapi itu adalah syariat yang diperbolehkan. Maka Rasulullah SAW itu juga dilakukan dan disampaikan kepada umat Islam. Jadi ini menandakan luar biasa sebagai seorang muallim, seorang mubalik, hal-hal yang baik itu juga harus disampaikan. Tapi tentunya adalah kita harus menggunakan bahasa dan redaksi sesuai umur dan yang bisa ditangkap oleh anak didik. Satu, tidak mungkin dia memerintahkan menyembah dirinya. Yang kedua, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dia juga tidak mungkin memerintahkan manusia untuk mengambil para malaikat dan nabi-nabi itu sebagai Rabb. Jadi ini juga sindiran. Dan ada orang yang bisa mengampuni selain Allah. Ada orang yang bisa memberkahi selain Allah. Kita memberikan istilahnya minta doa kepada orang soleh boleh, tetapi orang-orang soleh itu hanya berdoa. Keputusan finalnya nanti di Allah. Bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup minta didoakan boleh, tetapi orang tersebut tidak punya keputusan. Keputusan finalnya ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah orang ini, nabi yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hikmah dan nubuwah, akan memerintahkan kalian kepada kekafiran setelah kalian Islam? Tentu tidak. Karena setiap nabi yang diutus Allah diberikan janji, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ketika Allah berikan mitsaq kepada nabi-nabi yang diutus itu, lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Nah, ini dia. Nanti nabi-nabi itu juga diberikan janji ketika datang kepada kalian dengan kitab, kemudian setelah itu di dalam kitab itu menjelaskan akan datang seorang nabi yang akan membenarkan kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW datang setelahnya. Nah, kalian beriman kepadanya dan menolong kepadanya. Qala a'aqrartum wa aqadtum ala dzalikum isri. Apakah bisa yang disebutkan ini akan menjadi sebuah mitsaq itu janji. Isri itu adalah ungkapan lain dari al-isr, di situ adalah janji kepadaku. Qalu aqrarna, kami siap. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan kami bersama kalian termasuk orang-orang yang bersaksi itu adalah hal yang benar. Jadi ini sindiran kepada ahli kitab bahwa nabi mereka ketika diberikan SK kenabian, ketika diberikan kitab sebagai penunjang kenabian mereka, ketika diberikan risalah mereka, mereka diberikan, kalau pejabat itu naik disumpah kan ada sumpahnya, sumpah jabatan. Maka Nabi juga disumpah oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diutus itu nanti dijelaskan bahwa mereka memiliki kitab, memiliki risalah. Dan mereka diutus itu nantinya juga di antara isi daripada kitab tersebut bahwa nanti akan datang seorang nabi yang juga kalian harus beriman kepadanya. Nah, nabi itu juga, para nabi-nabi itu juga beriman kepada nabi yang nanti akan diutus setelahnya. Kenapa? Karena risalah itu tidak diukur dengan umur seseorang. Risalah kebaikan itu tidak diukur dengan umur kita. Maka cita-cita kita itu tidak mungkin
kita akan merealisasikannya dalam hidup kita. Tentu kalau kita memiliki cita-cita kebaikan itu harus nafasnya panjang untuk anak-anak dan keturunan kita. Maka kita juga harus beriman bahwa suatu ketika yang kita impikan, yang sedang kita bicarakan, ini akan terrealisasi di masa yang akan datang. Ingat tempo hari kita berdoa, dalam doa yang ada oleh Hawari itu ya. Apa doanya? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Itu artinya ini risalah yang berkelanjutan. Maka ini juga para ahli kitab itu tahu ini, tetapi mereka sembunyikan. Makanya Allah memberikan ancaman, faman tawalla ba'da dzalika, barang siapa yang berpaling setelah itu dari janji, dari sumpah yang pernah dia ucapkan, fa ulaika humul fasiqun. Itulah orang-orang, termasuk orang-orang yang fasik. Nah, maka kita lihat ya kontennya di ayat 78 tadi itu jenis yang paling ekstrim. Itu sama dengan ayat 71 yang tempo hari kita pelajari, tetapi di ayat 71 itu dia hanya sindiran bahwa ahli kitab itu ada yang membolak-balikkan fakta, cuma itu. Tetapi di sini diperjelas jenis membolak-balikkan faktanya apa, yaitu mereka menganggap sesuatu yang tidak termasuk kitab suci itu dimasukkan dan dianggap sebagai kitab suci. Satu, yang kedua, lalu mereka menganggap itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu juga bukan perkataan Isa, bukan perkataan Musa, bukan perkataan para nabi, apalagi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan contoh, tidak mungkin, mustahil terjadi bagi seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah, kemudian wahyu tersebut dalam bentuk kitab suci dan ada hikmah nubuahnya. Kalau yang membedakan al-hukmah wa nubuah itu beda. Hikmah itu adalah satu kebijaksanaan dalam diri seorang nabi. Arif itu melebihi seorang alim. Jadi kalau alim itu orang tahu saja, orang pintar saja. Orang pintar itu belum tentu arif. Kalau dalam bahasa kita ya, arif bijaksana itu adalah tidak hanya seorang itu pintar, tapi diperlukan kebijaksanaan dalam dirinya. Itu al-hukmah atau al-hikmah. Wa nubuwah itu puncaknya, klimaknya. Itu SK kalau ibaratnya dalam bahasa kita. Lalu orang tersebut mengkhianati Allah, tidak mungkin, mustahil. Yang kedua, kemudian karena itu menguntungkan, lalu dia menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi sesembahan juga. Para hawari yang tadi itu. Makanya mohon maaf kalau kita pergi ke tempat mereka itu selalu dipajang patung Nabi Isa, tempat mereka disebut dengan patung Yesus, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, seolah-olah Nabi Isa bersekongkol dengan mereka gitu, untuk menikmati dunia dan mereka berdusta kepada kaumnya. Itu mustahil, tidak mungkin Nabi itu berkhianat seperti itu. Apalagi kemudian menjadikan malaikat, menjadikan orang-orang biasa, menaikkan derajatnya sebagai sesembahan yang perkataannya boleh diikuti, tidak ada salahnya. Nah, ini tidak mungkin terjadi itu. Maka kemudian nabi-nabi itu sendiri, kalau manusia itu sudah pasti diberikan sumpahnya ketika lahir. Nabi-nabi yang derajatnya tinggi itu juga disumpah oleh Allah ketika akan diutus. Dan mereka mengatakan akmalnya, mereka siap untuk beriman kepada orang yang datang setelahnya. Artinya Nabi Isa sendiri mengakui bahwa akan ada seorang nabi setelahnya. Nah, maka apa pamungkasnya di sini? Masih ada sambungan, tetapi di dalam ayat kajian ini Allah menutup afa ghayra dinillahi yabghun. Lalu apakah mereka mengambil agama selain agama Allah? Dan di sini didulukan ya, afa ghayra dinillahi yabghun, dan apakah selain agama Allah mereka ambil? Walau, sedangkan Allah aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Tau'an wa karha itu orang itu suka atau tidak, Allah itu
disembah. Semua berserah diri, yang di langit dan yang di bumi. Maka kalau kita merujuk kepada ayat-ayat tasbih, itu selalu ada semua sifatnya, semua redaksinya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Sebelum manusia diciptakan, itu langit dan bumi dan isinya semuanya bertasbih kepada Allah. Lalu ada dalam bentuk yang present dan continuous tense. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi sekarang ini orang-orang yang ada di langit dan di bumi itu sedang bertasbih dan akan terus berkelanjutan. Itu present dan continuous ya. Maka Allah di dalam Al-Quran juga ada redaksi sabbih, fasabbih bismi rabbikal, fasabbih bismi rabbikal azim. Ada yang sabbih isma rabbikal a'la, permulaan surat. Nah ini menandakan kita mau beriman atau tidak, itu ada juga orang yang beriman kepada Allah. Itu makna tau'an al-karha. Mengakui atau dia, Allah tetap adalah seorang Tuhan. Allah tetap zat yang disembah, yang layak untuk disembah. Itu makna tau'an al-karha. Mau atau tidak, ikhlas atau tidak, sadar atau tidak, itu lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Dan ini yang terakhir, itu yang paling berat, wa ilaihi turja'un. Nanti semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut mau mati atau tidak, kira-kira ada gak orang yang saya gak mau mati, terus kemudian dia tidak bisa mati? Tidak bisa. Kematian itu disebut dengan tau'an wa karha. Orang itu mau punya kesaktian seperti apapun juga, kalau sudah saatnya mati, orang tersebut mati. Seorang dokter sendiri tidak mungkin dia terbebas dari sakit. Dokter kan tugasnya ngobatin orang. Pernah sakit gak? Sakit. Seorang tukang cukur sendiri yang mencukur rambut orang, apakah selamanya dia sanggup untuk mencukur rambutnya sendiri? Ya minimal dia akan dicukur sama istrinya, kalau tidak keluar ke sawah ya. Nah, jadi orang-orang ini tau'an wa karha akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini risalah yang disampaikan dari ahli kitab, dan insya Allah nanti akan kita akhiri di pada lembaran berikutnya, di akhir juz 3 ini. Nanti akan ada uslub talqinnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, maka katakan Muhammad kepada mereka untuk beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada nabi-nabi Allah yang disebutkan nantinya, yang dikenal dengan asbat atau keturunan Nabi Yakub yang sekarang disebut dengan Bani Israel semuanya, dan termasuk juga nantinya adalah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, sahabat El-Nuri, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian singkat kita pada halaqah ke-60 ini memberikan pencerahan bagi kita, dan lebih dari itu makin meyakini bahwa agama kita adalah agama yang diberkahi dan merupakan agama yang benar. Dengan kita bertamasuk di din ini tidak mengurangi toleransi kita. Al-Fakir ingin menutup bahwa ketika seseorang makin loyal dengan agamanya, dia makin kuat menjalankan ajaran agamanya, tidak berarti dia mendukung terorisme, tidak berarti dia identik dengan fundamentalisme, dan dia bisa toleran. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mengamalkan ajaran agama, tetapi beliau bisa toleran dengan orang non-muslim. Tetapi ini tidak berarti kemudian ajaran agama ini bisa diaduk-aduk. Kalau yang namanya toleransi, berarti kita bisa, silakan kita sholat Jumat sekali di masjid, sekali di tempat ibadah yang lain. Nanti sebaliknya, ada kegiatan ibadah orang lain, silahkan gunakan masjid. Itu batas-batas toleransi, kita harus mengenalnya. Maka di sini di dalam ayat ini, surat Ali Imran yang 200 ini, lebih dari 80 ayat dikhususkan untuk ahli kitab, membahas dan meneliti akidah mereka. Tetapi yang menarik, tidak menjelekkan saja. Di sini Allah memberikan logika, masuk akal atau tidak, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tadi sudah kita bahas pada kesempatan ini.
Dan yang terakhir, Rabbani itu orientasinya betul kepada Allah, tetapi tetap kemanfaatan kepada manusia. Kuntum tu'allimunal kitab, itu artinya kita harus ajarkan, harus sampaikan kepada manusia. Tetapi menyampaikan sesuatu tanpa belajar itu juga mustahil. Makanya di sini orientasi kemanfaatan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya di antara sesamanya. Ini sekali lagi yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam tadabbur kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Al-Quran dan bisa mengamalkannya, sehingga nantinya dijadikan sebab turunnya syafaat Allah kepada kita. Aku qawli hadza, ja'alana Allahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nanti bisa kita sambung dalam forum dialog. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.